penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut menemukan keadilan, tidak hanya pada terdakwa, tetapi juga kepada masyarakat yang menuntut keadilan atas peristiwa meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ucapan senada kami sampaikan pula kepada saudara panitera pengganti atas partisipasinya dalam menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara ini. Adalah suatu kenyataan bahwa di depan persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum adalah sebuah dinamika persidangan. Sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan melalui persidangan dalam peradilan ini. Izinkanlah kami mengutip Al-Isra ayat 33, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Matius 5 ayat 20, saya ulangi, ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita, jangan membunuh, yang membunuh harus dihukum. Kepada pengunjung sidang, kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah mengikuti persidangan yang terbuka untuk umum dengan tertib, bahkan oleh insan pers telah memberitakan jalannya persidangan secara objektif hingga berjalan dengan baik, lancar, aman, dan terkendali. Kepada para aparat dari instansi terkait yang telah bekerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjaga keamanan demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, kami ingin mengutip kalimat yang pernah diucapkan oleh mantan Hakim Agung, almarhum Artijo Alkostar, bahwa hakim yang bertanggung jawab akan menerapkan keadilan hukum terbaik meskipun dalam keadaan sosial politik yang terburuk. Surat tuntutan penuntut umum terhadap diri terdakwa dengan identitas sebagai berikut tidak perlu kami bacakan dan dianggap dibacakan. Bahwa terdakwa dakwaan primer melanggar pasal 340 ayat 340 KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk selanjutnya diteruskan pada rekan kami. Izin majelis melanjutkan, akan kami langsung bacakan pada analisa yuridis. Langsung ke unsur saja. Ya, terima kasih majelis. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh karena dakwaan kami adalah dakwaan subsidiaritas, maka kami akan membuktikan unsur-unsur pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Izin majelis, untuk unsur barang siapa kami bacakan. Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa berarti pelakunya adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku. Dengan demikian, strafbar faith, delik, dan deliktum memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum. Peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa, yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan merupakan pribadi atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, memiliki hak dan kewajiban, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya. Dalam hal ini, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam keadaan sadar dan waras mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental atau jiwa,
tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang yang dalam bertindak atau berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan sebagaimana dimaksud bab 1, kami ulangi, dimaksud buku 1 bab 3 KUHP. Tindak pidana tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja sepanjang merupakan subjek hukum perseorangan. Dalam perkara ini adalah terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan ini, mulai pembacaan surat dakwaan sampai dengan saat ini, pembacaan surat tuntutan, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengerti dan memahami serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya. Dan selama menjalani persidangan, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam menjalani proses persidangan. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur dengan sengaja. Izin majelis, unsur dengan sengaja, fakta hukum yang membuktikan unsur tersebut tidak kami bacakan, kami anggap dibacakan. Kami lanjut ke bagian akhir. Kemudian barang bukti yang telah disita di pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nofriansah Joshua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf. Dengan demikian, perbuatan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia sebagaimana pendapat Wiryono Projodikoro. Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung Aditama 2003 halaman 63, yang menggolongkan bahwa bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu. Lebih selanjutnya, PAF Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan, unsur dengan sengaja telah terbukti menurut hukum. Izin dilanjutkan majelis. Izin melanjutkan majelis. Unsur dengan rencana terlebih dahulu, yakni tindakan yang dilarang ialah merampas nyawa orang lain. Caranya merampas itu tidak disebutkan karenanya segala cara merampas jiwa dicakup oleh pasal 338 KUHP, misalkan memukul, menendang, kemaluan penusuk, menyembelih, menembak, menyetrum dengan aliran listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan diri dari suatu ketinggian, diikat atau dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dapat digolongkan spontan. Dengan perkataan lain, bukan sesuatu yang setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang untuk ruginya dan cara-cara pelaksanaannya dengan waktu yang cukup, yang dalam hal ini diterapkan pasal 340 KUHP. Yang dimaksud secara spontan di sini ialah begitu ia merasa tersinggung dan tergugah melakukan pembunuhan langsung, ia mencari alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan itu. Jadi tidak pakai pikir-pikir dulu secara terang untung atau ruginya atau cara pelaksanaannya. Karena pasal 338 KUHP ini adalah tindak pidana material yang berarti harus terjadi matinya orang lain. Timbul masalah waktu antara tindakan itu dengan akibat matinya orang lain itu, jawabannya dipecahkan melalui ajaran sebab akibat. Dalam hal ini, tindakan yang melawan hukum itu harus benar-benar dikehendaki si penindak, dan justru tindakan itulah yang mengakibatkan matinya orang lain, bukan tindakan lain. Izin. Barang bukti yang telah disita pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan alat sebagai untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nofriansah Joshua Huta Barat meninggal dunia
sebagaimana keterangan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf. Dengan demikian, perbuatan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat dikehendaki agar korban Nofriansah Joshua Huta Barat meninggal dunia, sebagaimana pendapat Wiryono Projodikoro yang menggolongkan sebagai bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan kesengajaan semacam ini ada apabila dengan penjelasan kesengajaan si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu. Selanjutnya, PA Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain daripada akibat yang memang ia kehendaki. Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti yang dikemukakan di persidangan, unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terbukti menurut hukum. Unsur merampas nyawa orang lain, yakni bahwa setelah kami jaksa penuntut umum menguraikan unsur pasal 338 KUHP, yaitu unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur fakta hukum yang ada, sekarang kami jaksa penuntut umum akan menguraikan unsur merampas nyawa orang lain terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, sebagaimana pendapat Dr. Andes PAF Lamintang S.A. dan Theo Lamintang S.A. dalam buku delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan, bahwa pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya atau meninggal dunia atau mati. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana material atau material delik, yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat terlarang, yaitu yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Rumusan ketentuan pasal 338.